Pemirsa Fides Channel sekalian, beberapa waktu yang lalu kita melihat dan menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi, yang tentunya menghadirkan isu-isu yang sangat populer, menghasilkan berita-berita yang tentunya menjadi headline-headline di media sosial, bahkan di pemberitaan-pemberitaan di media online. Itu juga sangat banyak yang memberitakan dan merespon terkait peta pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Kalau kita melihat bahwa respon publik yang mempertanyakan ketiadaan kata atau frasa agama di dalam peta pendidikan, itu tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi yang bisa kita lihat dari respon yang muncul dari ketiadaan kata atau frasa agama di dalam peta pendidikan, itu bisa ditelisik lebih jauh bahwa akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini Indonesia mengalami satu gejala populisme yang berdasarkan kepada keagamaan. Populisme ini pula memunculkan banyaknya sikap saling curiga antar kita. Ketika orang ataupun pejabat publik, pemerintah ketika mengeluarkan satu kebijakan tertentu, maka yang muncul pertama kali terhadap penilaian respon dari kebijakan pemerintah, maka kacamata utama yang dijadikan patokan untuk menilai itu adalah kacamata keagamaan. Sehingga kondisi ini menyebabkan banyak kesalahpahaman ketika menilai, dan sekaligus karena titik berangkatnya didasari oleh kecurigaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan kacamata keagamaan tertentu, maka secara otomatis kecurigaan ini melahirkan sekaligus beranak pinak yang menghasilkan satu akumulasi yang memberikan semacam nada ketidakpercayaan kepada pemerintah, sehingga kondisi populisme semacam ini akan membuat kondisi kehidupan berbangsa menjadi sangat rentan. Tentu sebagai bangsa yang menginginkan adanya satu kondisi, dan memang berdasarkan konstitusi telah menyatakan bahwa negara bertanggung jawab di dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tentu pemerintah menyadari betul bahwa setiap kebijakan yang diambil, tentu apalagi ini terkait Kementerian Pendidikan, tentu segala sesuatunya muaranya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan turunan-turunan daripada aturan-aturan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk menghadirkan satu konsep yang tujuannya sangat jelas, yaitu bangsa
yang memiliki kecerdasan, bangsa yang memiliki kemandirian di bidang pendidikan. Kemandirian di bidang pendidikan dapat kita lihat bukan hanya sekedar memproduksi banyak ijazah, tetapi kemampuan berinovasi, kemampuan mentransformasikan apa yang telah didapatkan di dunia pendidikan, sehingga pendidikan memang betul-betul menghadirkan kreativitas dan menghadirkan implementasi keilmuan yang lebih jauh lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena tujuan daripada pendidikan adalah menghasilkan anak-anak bangsa yang memiliki kecerdasan dan menghasilkan profesionalitas, sehingga adanya insan-insan terdidik itulah yang diharapkan yang akan membawa kehidupan bangsa yang jauh lebih maju, yang jauh lebih inovatif, dan sebagaimana harapan kita, bangsa ini diharapkan menjadi bangsa yang mampu berdikari, sebagaimana ungkapan dari Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Tentu visi ini dan juga dipahami di dalam Kementerian Pendidikan bahwa upaya untuk melakukan dan senantiasa mengupayakan menghadirkan pendidikan yang transformatif kepada anak didik, kepada institusi pendidikan, supaya mampu menghasilkan generasi-generasi muda yang terdidik. Kalau banyak kalangan menilai ketiadaan frasa agama di dalam peta pendidikan itu kemudian dipermasalahkan, tentu kita bisa menilai bahwa ketika pernyataan atau respon ini timbul dari akibat adanya semacam frame yang selama ini senantiasa didengung-dengungkan oleh banyak pihak yang mengatasnamakan populisme berdasarkan keagamaan, ini tentu yang akan membuat kita merasa mencurigai. Tetapi mari kita dudukkan perkara peta pendidikan atau peta jalur pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan secara fair. Kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya membuat kita merasa miris. Kenapa? Mengingat upaya-upaya mengedukasi oleh bukan hanya Kementerian Pendidikan diharapkan untuk mampu memberikan edukasi kepada publik, tetapi termasuk orang ketika memberikan respon, memberikan tanggapan, diharapkan bukan hanya sekedar memberikan pernyataan terhadap peta jalur pendidikan, tetapi yang terpenting jangan sampai pernyataan itu dibumbui dengan cemoohan, sehingga upaya mencerdaskan yang seyogianya menjadi upaya kita bersama di dalam menghidupkan ruang-ruang publik yang jauh lebih mencerdaskan, supaya segala sesuatu yang diberikan, baik itu opini, tanggapan, respon dan segala macamnya, memang betul-betul mampu mencerdaskan. Kalau ketiadaan rasa agama kemudian dinilai dan diberikan lagi tafsiran-tafsiran tertentu bahwa ini upaya rezim untuk meminggirkan peran agama di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus lebih jauh lagi akan ditafsirkan bahwa kemungkinan akan ada upaya-upaya yang mencoba menghalang-halangi nilai-nilai keagamaan masuk di dalam institusi keagamaan. Tentu pernyataan-pernyataan seperti ini yang mesti kita tepis, mengingat kalau pernyataan opini atau respon yang ditimbulkan sudah sedemikian jauh tanpa ada upaya untuk mempertanyakan, menggali lebih jauh, karena memang populisme berdasarkan keagamaan sementara menguat beberapa tahun ini di Indonesia, sehingga pemerintah terkadang diperhadap-hadapkan kebijakan yang seyogianya berdiri di atas semua kepentingan, bukan di atas kepentingan keagamaan tertentu. Apalagi seolah-olah pemerintah kemudian, kita bisa melihat bahwa kondisi ini tentu akan melahirkan semacam kondisi yang mencoba menggiring opini untuk memperhadap-hadapkan pemerintah dengan kelompok keagamaan tertentu, sehingga ini yang membuat kondisi semakin pelik, semakin runyam untuk kita nilai. Tetapi yang perlu kita lihat, kita membutuhkan kejernihan di balik ini semua, bukan sekedar cemoohan dan kecemasan yang dihadirkan bahwa sikap-sikap populisme yang dilandasi keagamaan ini yang menyebabkan banyak kekaburan-kekaburan ketika kita mencoba memberikan satu tanggapan atau penilaian, baik itu terhadap kebijakan maupun perilaku penguasa, sehingga upaya kita untuk menghidupkan kondisi yang demokratis, karena berbicara pendidikan yang transformatif, tentu salah satu landasannya adalah terbuka terhadap berbagai penilaian. Penilaian yang tentunya diharapkan penilaian yang memang betul-betul jernih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kaidah-kaidah yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Frasa atau frase ataupun kata agama di dalam peta jalur pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan bukan ingin menyingkirkan peran agama di dalam kehidupan berbangsa, tetapi ini kemudian banyak tafsiran-tafsiran atau penilaian yang seakan-akan memojokkan. Yang ingin kita harapkan bahwa kalau setiap penganut agama tentu dengan nilai-nilai value yang dimiliki oleh setiap agama itu memiliki peranan di dalam memberikan inspirasi di dalam dunia pendidikan. Karena kita tahu betul bahwa di Indonesia ada banyak agama dan Kementerian Pendidikan tentu diolah dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki agama. Tentu mereka tidak punya niatan sebagaimana penilaian banyak orang terkait itu. Tetapi yang perlu dilihat lebih jauh bahwa setiap kebijakan haruslah dilihat muatan yang dimiliki dan visi ke depan. Kalau kita hadir dengan sikap dan penilaian yang cenderung mencurigai dan mencemooh, malah seringkali kita melihat itu, dan ini memang yang perlu kita bedah secara bersama untuk menepis semua anggapan-anggapan miring itu. Karena rasa agama bukanlah upaya untuk
menghilangkan agama, tetapi kita semua orang-orang yang beragama memiliki perasaan keberagamaan, dan kita mesti menghargai setiap apa yang ada. Saya kira Kementerian Pendidikan juga mesti menghadirkan dan menanamkan nilai-nilai atau pelajaran multikulturalisme yang menghargai setiap perbedaan yang ada. Mengingat Indonesia dengan berbagai latar kemajemukan agama, ras, dan suku, semestinya ini juga dikedepankan. Tetapi yang sangat kita khawatirkan kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian yang lain, kemudian disergap dan dicaplok oleh kalangan-kalangan tertentu berdasarkan dan memanfaatkan populisme berdasarkan keagamaan, ini yang perlu kita waspadai, mengingat ini bisa memunculkan reaksi secara person, memancing reaksi secara psikologis dari penganut-penganut agama yang akan menimbulkan kesan yang memperhadap-hadapkan Kementerian Pendidikan dengan orang-orang beragama. Tentu ini yang tidak kita inginkan, karena Kementerian Pendidikan memahami betul bahwa di dalam menghadirkan edukasi itu membutuhkan semua kalangan, termasuk peran-peran dari tokoh-tokoh agama, lembaga keagamaan, dan organisasi keagamaan. Ini hanyalah bagian daripada upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dari tim Fides Channel melihat ketiadaan kata atau frasa agama di dalam peta jalur pendidikan itu tidak menghilangkan perasaan agama, perasaan keagamaan yang kita miliki. Justru ini kebijakan mesti kita lihat secara objektif apa yang menjadi muatannya. Kalaupun di sana kita lihat misalnya lebih jauh, berbicara agama tentu juga kita akan berbicara tentang kebudayaan. Kalau upaya-upaya ini dihadirkan, upaya menghidupkan kebudayaan, saya kira elemen kebudayaan salah satunya adalah agama. Dan di dalam Kementerian Pendidikan, nilai-nilai kebudayaan sangat dijunjung tinggi, karena itu merupakan bagian daripada upaya untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan ketiadaan rasa agama di dalam peta jalur pendidikan. Tetapi yang mesti dilihat, mari kita menghadirkan nuansa yang mengedukasi semua kalangan, termasuk dari kalangan keagamaan. Sekian dan terima kasih. Salam Fides Channel.